gedung DPRD Kota Bandung. Nah, teman-teman, kali ini kita udah ada di gedung DPRD Kota Bandung. Jadi hari ini tuh kita akan mewawancarai Bapak Uung Tanuwijaya SEMM. Beliau merupakan anggota DPRD Kota Bandung tahun 2019 sampai 2024. Nah, beliau pun merupakan ketua fraksi dari Partai Nasdem. Yuk teman-teman, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Hasan Suwandi. Ini ada Yolanda Elizabeth Tegunita Tambunan dan satu lagi Rani Nur Aprilia. Kami mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, pada kesempatan kali ini kami mempunyai deadline atau tugas akhir perkuliahan itu mengenai mewawancarai anggota DPRD Kota Bandung mengenai partisipasi politik bagi penyandang disabilitas. Nah, baik, selanjutnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uung Tanuwijaya ya. Kalau di Bandung dikenal sama Kang Uung. Ya. Saya itu kebetulan dipercayakan menjadi ketua fraksi. Lalu tugas saya itu sekarang di Komisi C. Setelah 7 tahun saya menjabat di Komisi B, saya pindah ke Komisi C Pembangunan. Tapi saya berusaha menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh adik-adik ini ya. Selamat datang di ruang fraksi Partai Nasdem. Jadi tadi soal pembahasan soal disabilitas ke pengaruh, maksudnya tadi pertanyaannya secara apa? Ya, jadi nanti akan bertanya bagaimana tingkat partisipasi disabilitas mungkin politik bagi penyandang disabilitas. Ya, betul. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Kalau soal disabilitas Kota Bandung memang mereka juga punya hak kewajiban sebagai warga negara yang sama ya. Kita tidak memandang disabilitas memiliki kekurangan secara fisik sehingga mereka dikesampingkan. Mereka punya hak politik juga, gitu, bisa mencalonkan diri menjadi anggota partai politik atau menjadi anggota DPRD juga, dan tapi juga mereka punya kewajiban mengikuti namanya perhelatan politik yang diadakan setiap 5 tahun ya, baik dalam pileg maupun pilkada, seperti itu. Jadi kadang-kadang kita merasa memiliki pemikiran pemahaman yang berbeda dengan mereka ya. Kalau orang disabilitas kadang-kadang merasa dirinya tuh, oh saya berbeda dengan masyarakat pada umumnya, kami dianaktirikan, kami dikesampingkan, padahal mereka tuh harus sadar bahwa mereka tuh sama gitu. Ya, baik cuma mungkin kekurangan secara fisik saja, tapi kan secara lainnya mereka punya hak kewajiban yang sama. Jadi kalau partisipasinya sebenarnya tuh saya melihat tahun demi tahun ini mereka tuh semakin aktif ya. Dan memang ada beberapa juga dengan keterbatasan fisik yang tidak bisa membuat mereka datang ke tempat TPS, tetapi selama ini kan pemerintah juga berusaha supaya ke tingkat GoFood diminimaliskan, tetapi tingkat partisipasi masyarakat baik yang bukan disabilitas baik disabilitas pun meningkat. Jadi kita melakukan bersama KPU saat itu minta bahwa disabilitas baik di rumah atau di panti seperti Wiyata Guna itu harus melakukan jemput bola ya. KPU-nya datang ke rumahnya, kecuali kalau mereka tuh bisa dijemput oleh petugas-petugas KPPS atau TPPS yang bertugas satu yang dijemput di rumahnya, atau mungkin di rumahnya kalau memungkinkan di rumahnya, tetapi sesuai aturan yang sudah ditetapkan oleh peraturan Komisi Pemilihan Umum. Oke. Selanjutnya Pak, apakah penyandang disabilitas ini mempunyai peran yang sangat penting itu untuk berpartisipasi dalam politik? Ya, satu suara pun sangat memiliki peran sangat penting, satu suara pun. Apalagi jumlah disabilitas Kota Bandung kan lumayan banyak ya. Menurut data ada banyak, belasan ribu, bahkan ada mungkin puluhan ribu. Karena namanya disabilitas kan tidak hanya mungkin selama ini disabilitas hanya orang yang diwiataguna saja atau yang diamputasi kakinya tidak lengkap dan sebagainya. Tapi disabilitas memiliki arti yang sangat luas ya. Ada orang yang keterbatasan fisiknya maupun dia tetap punya keterbatasan fisik tapi dia aktif. Saya melihat banyak di kantor-kantor pemerintahan, karena ada aturan di Kota Bandung bahwa ada hak disabilitas untuk dipekerjakan di sana gitu. Jadi mereka tuh harus sadar bahwa mereka tuh punya hak kewajiban yang sama ya dalam semua hal.
Jadi Pak selanjutnya apakah memungkinkan gitu ya bagi penyandang disabilitas ini untuk duduk di kursi pemerintahan seperti misalkan badan legislatif atau bahkan sampai ke eksekutifku, menurut Bapak apakah memungkinkan atau tidak gitu Pak? Sangat mungkin kan. Cuman tergantung mereka mau gak aktif ke sana gitu. Mereka punya hak dan kewajiban yang sama bersama. Nah kiranya Pak, apa sih hambatan atau kendala yang dijumpai gitu apabila anggota atau misalkan masyarakat yang dianggap disabilitas itu duduk di kursi pemerintahan misalkan Pak? Tidak ada kendala sama sekali, memang belum pernah ada ya dalam sejarah Kota Bandung ya kalau penyandang disabilitas dia bisa naik menjadi pejabat baik di legislatif maupun eksekutif. Tetapi kalau sebenarnya mereka punya kewajiban yang sama selama dia bisa dipercaya oleh masyarakat pemilihnya walaupun keterbatasan fisik, tetapi dia punya semangat, wawasan, kemampuan yang tidak bisa dibatasi oleh keterbatasan fisik, ya pasti mereka bisa mendapatkan mungkin kepercayaan masyarakat ya, sehingga mereka bisa mendapat jabatan seperti itu. Bedanya kecuali kalau memang ada aturan pemerintah, misalnya mengatur sekian banyak penyandang disabilitas harus bekerja atau harus menduduki jabatan-jabatan tertentu, itu beda. Tapi kalau kita bicara soal partisipasi berpolitik ya tergantung dari mereka terlebih dahulu. Mereka harus menunjukkan pada masyarakat, saya tuh walaupun keterbatasan fisik berlaku pada saya, tetapi saya punya kemampuan yang tidak kalah dengan masyarakat yang biasa gitu ya. Jika kita berbicara tentang pemilu nih Pak ya, pemilihan umum yang melibatkan suara dari penyandang disabilitas ini. Nah kira-kira nih Pak, menurut Bapak ini hambatan bagi penyandang disabilitas untuk melaksanakan akses pemilu yang berjudul itu seperti apa gitu Pak? Yang sebenarnya yang agak punya hambatan yang besar itu ketika disabilitas itu dia tuh tidak berkumpul seperti satu di Wiataguna kan, di komplek kan, jadi gampang petugas datang ke sana, ada TPS di sana dan mereka diatur sedemikian rupa sehingga bisa melakukan kewajiban hak mereka di sana, yang menyalurkan hak aspirasi politik mereka di sana. Yang agak sulit itu kalau mereka tersebar di masyarakat ya, di rumah-rumah, terutama kalau misalnya di pelosok-pelosok daerah di Kota Bandung ini. Mereka mau datang ke TPS agak susah gitu ya. Petugasnya juga yang tidak tahu gimana caranya bisa menyebut mereka atau datang ke rumah. Nah itu masih kami temukan juga, masih ada beberapa persen yang merasa tidak terlayani karena saya tuh begini tapi nggak ada orang datang ke saya. Mungkin ada komunikasi yang terputus. Harusnya setiap kali mengadakan pemilu ya, baik pileg atau pilkada, para petugas yang bertugas itu harus mengetahui sekali berapa banyak penyandang disabilitas yang ada di daerahnya, kewilayahannya, dan jauh-jauh hari ditegaskan caranya gimana, apa kami mau datang ke rumah melayani penyandang disabilitas di tempat kerja masing-masing atau dikumpulkan di TPS pada jam dan jam waktu yang ditetapkan gitu ya, supaya mereka bisa lebih merasa nyaman ya. Kalau dicampur dengan orang, kadang-kadang orang merasa juga tidak nyaman, orang melihat saya datang dengan seperti ini, orang menganggap saya aneh. Tapi kalau misalnya jam segini khusus untuk penyandang disabilitas di satu kewilayahan atau satu TPS, itu membuat mereka nyaman. Tetapi kalau beda kasusnya, kalau bangsa di Wiataguna kan satu komplek kan mereka penyandang disabilitas semua, hanya didirikan beberapa TPS di sana dan sudah selesai seperti itu. Dan sosialisasinya juga kita karena disabilitas itu kan macam-macam ya. Iya betul. Kekurangannya ada yang di mata, ada yang cacat fisik di bidang lainnya. Tetapi kalau saya itu rasa kalau jauh-jauh hari bisa ada sosialisasi buat mereka tuh bukan masalah sih ya. Untuk selama ini kan misalkan tadi Bapak katakan kan disabilitas itu ada yang berbagai macam gitu. Misalkan otomatis dari saya spesifikasi untuk yang bagi penglihatan gitu. Otomatis kan dia kesusahan mungkin ya Pak untuk mengakses pemilu tersebut. Nah kira-kira nih Pak, apakah dengan cara pendampingan oleh satu orang untuk petugas TPS itu akan mempengaruhi tidak prinsip dari Luberjudel itu? Bisa iya, bisa tidak. Itu memang belum pernah ada laporan, ada beberapa orang yang ditugaskan untuk melakukan sosialisasi, terutama buat penyandang disabilitas di vision ya, yang mata ya, mempengaruhi para calon pemilih ya. Kami belum mendengar hal seperti itu, tetapi memang ada gambaran sebelumnya. Kalau misalnya calon-calon siapa saja, partainya seperti apa aja, karena kan kalau misalnya tidak bisa melihat, tapi dia bisa mendengar kan, oh calon ini seperti apa yang pernah dikerjakannya, janji partai politiknya seperti apa. Lalu mereka mulai mungkin saya nggak tahu ya, kemarin kertas suara mungkin ada sosialisasi yang dapat Braille itu ya. Mereka bisa membaca, oh namanya ini saya ingat ada nama ini di radio atau di mana gitu. Dia membaca tulisan Braille itu ya, oh nama ini saya akan tusuk ini. Gitu. Lalu Pak, berbicara mengenai partisipasi dan jaminan dalam memilih,
bagaimana sih partisipasi dan jaminan hak memilih penyandang disabilitas di Kota Bandung? Lalu regulasinya atau kebijakan, sudah adakah regulasi atau kebijakan terkait hal tersebut? Kalau regulasi dari KPU sudah ditentukan dari pusat ya, tentang mereka punya hak kewajiban sama. Cuman masalahnya ke soal interpersonal. Kadang-kadang penyandang disabilitas itu sampai saat ini banyak yang merasa mereka tidak diperhatikan dan membuat mereka tuh kurang bersemangat ketika, yuk kita milih, ayo kita nyoblos. Wah, saya tidak diperhatikan hidup saya gitu, sama kota, ngapain saya ini? Dan mereka tuh membuat mereka mungkin sekian lama ada juga yang golput terus karena merasa aspirasi mereka tidak pernah terrealisasi gitu. Ngapain saya ikut? Nah itu harus bisa kesampingkan, itu hambatan interpersonal buat mereka ya. Lalu untuk menyikapi hal tersebut, langkah yang harus dilalui oleh pemerintah Kota Bandung seperti apa? Ya, sosialisasi, mungkin juga aspirasi mereka tuh harus diwujudkan ya, walaupun mereka tuh keinginannya karena macam-macam kan merasa, yang paling banyak itu merasa tidak diperhatikan ya, terus dan mereka merasa tertolak oleh masyarakat ketika mereka mengalami maksudnya kecelakaan lalu ada amputasi dan sebagainya, mereka diberhentikan di tempat pekerjaan mereka, tidak ada santunan dan sebagainya, mereka seakan ya sudah tidak produktif lagi. Nah hal-hal seperti itu harus dipakai Kota Bandung gitu. Selama ini kan stigmanya seperti itu kan, kalau orang kecelakaan tangannya buntung apa, udah kamu mah nggak bisa kerja lagi, tidak produktif. Nah, tetapi mereka harus dikumpulkan, dibina, tetap tidak hanya pelatihan fisik saja ya, apa namanya itu kalau di medis itu namanya itu fisioterapi, tetapi psikisnya juga harus di encourage, maksudnya dikembangkan terus ya, seperti itu. Supaya mereka tuh jangan sampai namanya trauma dan merasa minder ya. Jadi ya udah, ini saya mah udah masa depan saya sudah berhenti. Nah itu banyak, terutama buat penyandang disabilitas yang baru karena accident atau apa ya, karena mungkin karena dia jatuh, matanya buta atau kecelakaan kerja atau apa. Tapi kalau orang-orang yang udah lama dan mereka udah mengikuti pilkada berkali-kali, ya mungkin beda ya reaksinya ya. Lalu pertanyaan selanjutnya Pak, adakah peraturan daerah Kota Bandung mengenai hak dan jaminan partisipasi politik penyandang disabilitas? Kalau secara politik itu tidak ada perda yang mengerucut ke arah sana, tetapi untuk menjamin hak dan kewajiban disabilitas, Kota Bandung sudah punya perda ya. Nanti bisa dihubungi ke Komisi D, minta perdanya itu hak dan jaminan buat penyandang disabilitas. Nah, untuk upaya mewujudkan pemilu akses bagi disabilitas, cara yang bisa ditempuh untuk memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas itu seperti apa? Untuk jangka waktu yang panjang ya, misalnya kita 2024, kita mungkin bisa mulai dari sekarang. Kebanyakan kita tuh memulainya ketika waktu sudah mepet, 2 bulan sebelum pemilu baru itu kurang maksimal. Jadi kalau melihat ke zaman sekarang itu kan nanti 2024 masih butuh waktu berapa 2-3 tahun lagi ke depannya. Jadi sekarang udah mulai sosialisasinya, dikunjungi data pendataan, mesti lengkap sekali siapa dan di mana letak tinggalnya, itu harus penting sekali, nanti dikunjungi, disosialisasikan dari sekarang. Karena satu suara tuh berharga ya. Menurut data UNESCO, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia berada di sekitar 1% dari jumlah penduduk. Mengacu dari presentasi data tersebut, pada tahun 2014, jumlah penyandang disabilitas sebanyak 2,5 jiwa. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan jumlah penyandang disabilitas adalah 3 juta jiwa. Sementara, menurut data Kementerian Kesejahteraan Sosial, jumlahnya mencapai 3,8 juta jiwa. Jika jumlah penyandang disabilitas secara kasar adalah 3 juta jiwa, maka sekitar 75%-nya, yaitu 2.250.000 juta, tercatat sebagai pemilih. Berbagai kendala sering dijumpai oleh para penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam politik praktis. Kendala yang dihadapi bisa berupa kebijakan, teknis, dan inklusivitas dalam sosial masyarakat. Seperti yang diteliti oleh Robert pada tahun 2001 yang menyatakan bahwa dalam sistem demokrasi, ikut serta dalam pemilihan umum merupakan hak politik bagi setiap warga negara. Hak ini menyangkut hak untuk menyelidiki atau menjajaki alternatif yang ada, dan hak untuk berpartisipasi dalam memutuskan siapa yang akan dipilih.
Hak politik inilah yang kurang mendapat porsi yang wajar untuk diperhatikan oleh pemerintah dalam pemenuhannya, sehingga berdampak pada kurangnya partisipasi atau penyandang disabilitas ini menjadi pasif atau jadi apatis dalam bidang politik, baik itu sebagai penyelenggara, baik itu sebagai pemilih, maupun orang yang akan dipilih. Hal ini sudah diatur pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden maupun wakil presiden, sebagai anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu. Nah, menurut Matila dalam penelitiannya, di negara Eropa mengemukakan bahwa terdapat penurunan jumlah penyandang disabilitas dalam pemungutan suara, respon terhadap politik praktis, dan keikutsertaan dalam demonstrasi menyikapi kondisi politik yang ada. Hal ini terjadi adanya perilaku sosial yang masih bersikap diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Nah teman-teman, Douley dalam penelitiannya mengatakan bahwa dalam konteks pemilu, pemberdayaan dan peningkatan peran para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional perlu mendapatkan perhatian dan pendayagunaan yang khusus. Hal ini juga didukung oleh Prince tahun 2012 dalam penelitiannya di Kanada, menyatakan bahwa ketika sistem dalam sebuah politik melibatkan dan memberi kesempatan yang setara dan sama kepada penyandang disabilitas untuk berpartisipasi politik, maka hal ini dapat meningkatkan motivasi dan perasaan optimis pada penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam politik dan mendukung pelaksanaan demokrasi tersebut. Baiklah teman-teman, itu tadi wawancara kita bersama Pak Uung mengenai partisipasi politik bagi kaum penyandang disabilitas. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.